Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah laqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الأنبياء. وقال أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي ورحمه الله. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah nikmatnya Allah, pada kesempatan siang hari ini kita semua masih bisa melaksanakan di antara tugas kita, kewajiban kita tentu sebagai hamba Allah kepada Allah, yang sudah jelas visi dan misinya. Kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu menghambatkan diri kepada Allah, beribadah kepada-Nya. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa mewujudkannya, salah satunya tentu melalui ibadah Jumat. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini Allah mencatatnya sebagai amalan sholihan, amalan makbulah. Terlebih mudah-mudahan ibadah Jumat ini menjadi wasilah bagi kita untuk menguatkan kembali iman kita, mengokohkan kembali ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita yakin tidak ada rifah manusia dan karomah manusia telah di hadapan Allah. Tinggi derajat manusia dan kemuliaan manusia di hadapan Allah telah adalah orang-orang yang istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam manusia pilihan yang menjadi teladan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Rasul mencatat kita umatnya dan kita semua mendapatkan syafaatul badaniyah, amin insyaallah. Juga tidak lupa khatib mengucapkan tahmid islam dalam suasana hari raya Idul Fitri. Kebetulan kita baru bisa bertemu, berjumpa dengan jemaah sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa aqul bi khair minal a'afin wal fa'al. Tentu kita berharap semua amaliyah, ibadah, ketaatan
kita, qiyam Ramadan kita, tadarus Qur'annya, sholat berjamaahnya, bahkan kesolehan sosial kita, berbaginya kita, semuanya dicatat sebagai amalan makbul. Yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aidin, yang mampu mengembalikan jiwa kita kepada fitrah. Makanya simbol kemenangan orang yang selesai melaksanakan ibadah saum diakhiri dengan hari raya Islam, yaitu Idul Fitri, artinya kembali fitri kepada fitrah, karena asalnya dalam kondisi fitrah. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadisnya, man shoma wa qama imanan wa ihtisaban fa kharaja minad dunub ka yaumi waladatu. Jadi yang saumnya kemarin dasarnya iman, penuh harap, kemudian masuk tanggal 1 Syawal kita itu seperti bayi yang baru dilahirkan, belum mauludin bulan awal. Mudah-mudahan kita mampu menjaga kefitrahan kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang, hatta ketika kita bertemu dengan Allah. Bahkan yang ketiga, dengan doa tadi kita berharap kita menjadi orang-orang yang bahagia, yang sukses. Karena kata Rasulullah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang saum ada 2 kegembiraan yang Rasul janjikan. Yang pertama kata Rasulullah, farhatun indal iftar. Bagi orang yang saum, kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka dari saum, dan itu kita rasakan. Wa farhatun indal iftar. Ini target kita dengan saum. Kebahagiaan yang hakiki dan abadi bagi orang yang saum ketika kita bertemu dengan Allah, membawa ibadah saum kita, kemudian ibadah saum kita tentu menghantarkan kita menjadi manusia yang pantas, hamba yang pantas meraih kebahagiaan, menjadi hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang lebih pandai bersyukur, hamba Allah yang senantiasa ada dalam arahan bimbingan yang Allah sini. Dan karena itulah target dari ibadah saum yang Allah wajibkan kepada kita. Tentu untuk meraih itu semua adalah hanya dengan keimanan. Makanya tarbiyah Ramadan yang selama 1 bulan. Karena kemarin kita habis di-training oleh Allah, mudah-mudahan keimanan kita lebih bagus lagi. Karena hanya dengan keimanan seseorang bisa menjaga kefitrahannya. Hanya dengan keimanan seseorang bisa meraih ketakwaan dalam dada. Hanya dengan keimanan seseorang bisa meraih kesuksesan. Makanya keimanan ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga pantas kalau kemudian Allah mengingatkan kita di surat An-Nisa di ayat yang ke-136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Intinya Allah mengingatkan kita untuk menguatkan kembali keimanan kita terhadap arkanul iman yang 6 yang sudah menjadi keyakinan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang beriman untuk beriman lagi? Ini menggambarkan bahwa keimanan adalah sesuatu yang penting. Di sisi lain, iman adalah fluktuatif, ada pasang surut. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, zadidu imanakum, kuatkan iman kalian. Karena iman ini yazidu wa yanqus, ada fluktuatifnya, ada pasang surutnya. Dampaknya kita bisa merasakan bagaimana ketika iman lagi yazid dan bagaimana iman ketika yanqus. Bagaimana dampaknya iman ketika eksis, kemudian bagaimana ketika iman terjadi degradasi, lemah. Iman ketika eksis, insya Allah baca Qur'annya kita akan mampu menjaga. Sholat malam kita terjaga ketika iman kita eksis. Sholat berjamaah kita akan jaga. Seperti halnya terjaga ibadah kita, amal sholat kita di bulan Ramadan karena iman. Akan tetapi ketika iman kita yanqus, kita evaluasi lagi. Tanya tilawah Qur'annya dan mulai tanggal 1 Syawal, sekarang tanggal 17 sudah berapa juz? Naudzubillah kalau di antara kita ada yang belum ketemu dengan Al-Quran 1 ayat pun 1 lembar pun. Gambaran iman kita rontok. Kita sudah memasuki tanggal 17 Syawal, berarti sudah 17 malam. Tanya kembali sholat malamnya, tahajudnya. Ketika tidak ada 1 malam pun di dalamnya kita ruku, sujud, tahajud, sholat malam kita, benteng kita sudah hancur. Gambaran keimanan kita jelas. Karena yang akan mampu menjaga ibadah kita, amal soleh kita adalah keimanan. Nah, sehingga pantas
kalau dalam surat 4 An-Nisa 136 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Allah mengingatkan kita supaya kita terus mampu meriayah iman kita, menjaga keimanan kita. Na'udzubillah kalau selama ini kita sudah merasa beriman dengan amal soleh yang kemarin, padahal Allah tidak mengakui keimanan kita. Padahal iman adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Seperti yang Allah isyaratkan di awal-awal Al-Baqarah. Di ayat yang ke-8 kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di ujung ayat kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia kata Allah, ada manusia yang menyatakan kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah di ujung ayat ini, wa ma hum bimu'minin. Bohong kata Allah, kalian belum beriman. Naudzubillah, kalau yang digambarkan dalam ayat itu adalah kita. Setelah ini kita merasa beriman padahal tidak mengaku iman. Padahal iman adalah kunci kebahagiaan. Siapapun yang ingin surga Allah kan syaratnya harus iman. Siapa yang ingin rahmat Allah, ridha Allah, kuncinya adalah keimanan. Makanya kata Rasulullah, jadilu imanakum, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Allah senantiasa mengingatkan supaya kita terus menjaga keimanan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayat terkait dengan kehebatan generasi pertama. Karena kata Rasulullah, tidak ada generasi terbaik, kata Rasulullah, adalah generasi yang sejaman denganku. Maksudnya para sahabat. Dan Allah abadikan di surat 9 At-Taubah di ayat yang keberapa tentang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan siapa yang mengikuti sahabat muhajirin ansar, ridho dan surga Allah. Begitu hebat para sahabat di hadapan Allah dan Rasul. Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa yang membuat mereka hebat di hadapan Allah dan Rasul adalah keimanan. Kita tahu ada sahabat Rasulullah namanya Bilal bin Rabah. Insyaallah kita sering dengar, sering baca sejarahnya, sering Ustaz menyampaikan kisahnya. Padahal dia adalah orang Habsyi. Secara fisik kulitnya hitam. Status sosialnya dia bekas seorang hamba sahaya, abid, orang yang dijual belikan. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh Umayyah, kemudian dimerdekakan. Tetapi kenapa kemudian Bilal bin Rabah begitu hebat di hadapan Allah dan Rasul? Padahal dia adalah seorang abid dalam sejarah, kulitnya hitam. Keimananlah yang menghantarkan mereka. Makanya suatu saat ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, sengaja Rasul ngasih tahu. Rasul nanya kepada Bilal, wahai Bilal, aku dengar kau sedang berjalan di surga. Bilalnya masih ada. Cuman Bilal mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga. Aku dengar kau berjalan di surga. Ketika jalan suka kedengarannya. Apa sih yang menyebabkan kau menjadi ahli surga? Allah ngasih tahu saya, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Tahajud, para sahabat tahajud, yang lain juga luar biasa, apalagi Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya luar biasa, kontribusinya terhadap dakwah perjuangan Rasul luar biasa. Apa saya seorang abid, seorang hamba saya, kulit saya hitam. Ternyata apa yang menyebabkan Bilal menjadi penghuni surga, lihat dalam sejarah. Ketika mihnah keimanan, keislaman yang menimpa diri. Karena salah satu keimanan seseorang ingin diterima oleh Allah adalah siap menghadapi mihnah, ujian dari keimanan. Allah tidak akan pernah mengaku keimanan kita kalau kita belum diuji. Makanya dalam surat Al-Ankabut Allah menyebutkan di ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanu wa hum la yuftanun. Makanya ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, waktu itu masih lemah. Umat Islam masih bisa dihitung dengan jari. Orang-orang kafir seenaknya berbuat zalim, Abu Lahab, Abu Zahal. Sampai Bilal tahu kan dalam sejarah, mempertahankan imannya luar biasa, mempertahankan keislamannya luar biasa. Diikat tangannya,
dipukul, dicambuk sampai dadanya, dagingnya terkelupas, kelihatan tulang dadanya. Dijemur di terik matahari yang begitu panas. Tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian ditindih pakai batu. Katakan bila Lata, Ujah, Hubal dan Manat disuruh untuk kembali kepada agama berhala. Tapi jawabannya apa? Ahadun ahad. Kalimat tauhid yang keluar dari mulutnya. Itulah gambaran keimanan. Inilah yang menghantarkan Bilal begitu istimewa karena imannya. Kita pun akan menjadi manusia yang istimewa di hadapan Allah. Kuncinya kuatkan iman, perbagus iman, kokohkan iman dalam dada. Walaupun tidak seperti iman para sahabat yang luar biasa, jangan terlalu jauh, karena yang namanya kehidupan tidak lepas dari cobaan. Hanya orang-orang yang iman yang akan siap dan sanggup kemudian menghadapi cobaan. Ingat, Rasul mengingatkan zaman ke depan bukan semakin bagus. Sampai Rasul memberikan gambaran orang yang punya komitmen terhadap Islam digambarkan kata Rasul seperti memegang bara api. Ketika api kita pegang, tangan terbakar. Ketika kita lepas, api pun padam. Suatu saat kita akan berkomitmen terhadap Islam akan seperti itu. Sekarang kan sudah mulai kita rasakan fitnah-fitnah melalui sistem aturan sehingga menjadi sebuah persyaratan harus milih Islam apa Pancasila. Kita dibentur-benturkan terus. Padahal duanya sudah jelas, para ulama sudah beres, nggak ada masalah, tapi dibenturkan. Sehingga bisa jelas mana nih orang aja dituduh orang tidak komitmen ketika memilih salah satu. Ngeri hari ini, ujung-ujungnya fitnah akan semakin berat. Hanya orang-orang yang memiliki iman dalam dada yang akan siap menghadapi persoalan-persoalan. Makanya salah satu contoh dari Rasulullah ini, karena Rasul menyebutnya dalam hadis Al-Fitan, di akhir zaman akan muncul nanti umat terbaik di kalanganku. Ternyata kita menyaksikan hari ini, di mana kata Rasulullah di Syam. Mana Syam? Salah satunya adalah Palestina. Dia saudara kita, kemarin kita masih bisa buka bersama, bercanda, makanan mungkin di depan kita, saudara kita. Sampai hari ini listriknya dipadamkan dalam kegelapan, bantuan gak boleh masuk, keluar, udah terjadi genosida. Dan itu persoalan akhir zaman yang tidak akan pernah selesai. Sampai kemudian terjadi Malhamah Kubra. Walaupun kata para ulama sebelum terjadi Malhamah Kubra bahkan terjadi Al-Baqiyah. Riak-riak sudah kita lihat perang dunia ketiga hari ini. Karena semakin ke depan bukan semakin beres dunia ini. Kecongkakan orang akan semakin terlihat, kesombongan orang semakin terlihat. Lihat hari ini, yang ujung-ujungnya nanti terjadi Malhamah Kubra. Karena persoalan Palestina tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman. Justru dari sanalah kemudian nanti akan muncul kebangkitan Islam. Tinggal sejauh mana kita memberikan kontribusi akan kebangkitan itu. Hanya orang-orang yang memiliki iman dalam dada yang senantiasa akan ada dalam barisan orang-orang yang senantiasa berpikir tentang Islam dan umat ke depan. Yang bilang imannya, dia yang akan menjadi musuh-musuh orang yang beriman kelak walaupun dia seorang muslim. Makanya kata Allah, ya alladzina amanu amilu billah. Kata Rasulullah, jadidu ibadakum, kuatkan iman kalian. Akan semakin berat tantangan hidup ke depan. Kita tidak tahu akan ada fitnah apa lagi nanti ke depan. Tapi dengan sistem, dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya kemudian dengan kebijakan itu kita melanggar nilai-nilai ilahiyah. Kuatkan iman kita, kokohkan iman kita. Salah satu di antara konsekuensi iman adalah cobaan. Orang yang beriman pasti akan dicoba. Walaupun kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji, mencoba seseorang tentu dengan kadar keimanan seseorang. Para sahabat begitu hebat karena hebat. Saudara kita di Palestina sedang diakui keimanannya begitu hebat. Allah memberikan ujian kepada mereka. Kita belum seberapa. Mau sholat berjamaah baru hujan dikit, mau ada taklim hujan dikit sudah nggak hadir. Begitu aja. Karena keimanan kita lebih. Tetapi Allah melihat, yuk kita kuatkan iman kita, kokohkan iman kita. Iman ini yang akan menghantarkan kita mulia di hadapan Allah. Mungkin bagi orang di hadapan manusia, orang yang beriman merasa hidup. Tetapi di hadapan Allah, orang yang beriman akan mulia di hadapan Rasulullah. Tidak ada iman, lihat bagaimana Ramses kedua penguasa zaman Nabi Musa hilang iman dalam dadanya. Mungkin orang menepuk dadanya, dia bangga hadapan Allah. Allah hinakan dia, Allah bilangkan dalam dia. Lihat orang yang kaya nggak punya iman. Qarun namanya dalam
kaya nggak ada hubungan dengan Allah. Usaha saya, kerja keras saya, Allah indahkan, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, Allah timpit dengan bumi, menjadi sejarah dan cerita-cerita kan. Kalau ada yang pikir korun, menjadi simbol-simbol hal yang tidak baik. Alhamdulillah. Makanya kuatkan iman, kokohkan iman. Sampai Rasul mengajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salatati wal islam rabbi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Sadaqallahu alazim, sadaqallahu alazim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Termasuk ketika kita berbicara tentang negeri kita yang kita cintai, Indonesia namanya. NKRI harga mati bagi kita. Kita tidak tahu bagaimana nasib itu. Banyak analisa para politisi karena cintanya terhadap negeri ini. Apakah negeri ini akan menjadi negara-negara yang sudah hilang seperti Zimbabwe dan beberapa negeri yang kemudian hilang kebijakan? Yang persoalan apa? Karena persoalan yang kita lihat hari ini, utang semakin besar, korupsinya hari ini kita lihat bukan miliaran lagi, triliunan yang diambil uang negeri. Sehingga banyak analisa apakah negeri ini kelak akan seperti Zimbabwe. Sehingga kita menjadi babu holding, menjadi pembantu di rumah sendiri karena kekuatan asli. Ini bukan rahasia lagi. Makanya hanya orang-orang yang memiliki iman yang akan siap dan sanggup membela tanah air ini. Ketika hilang iman sudah selesai. Kenapa kita harus menjaga iman? Masalah yang paling penting karena kita semua menghadap Allah. Hanya orang-orang yang akan sukses, bahagia, kelak menghadap Allah, hanya orang-orang yang membawa iman. Ini yang lebih penting. Makanya Allah mengingatkan kita di surat Al-Haq, surat 20 dari mulai ayat yang ke-74 sampai 76. Kata Allah, innakum may ya'ti rabbakum mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Siapa orang yang telah dia menghadap Allah, kotor jiwanya, dia tidak sempat diberikan waktu oleh Allah untuk beristighfar. Pada kemarin sudah dihapus dosa kita. Kita mulai kembali, kotori kembali kebersihan jiwa kita. Kemudian mati dalam kekufuran, dalam bergelimang dosa. Maka kata Allah, jahannam tempat kembalinya la yamutu fiha wa la yahya. Dikatakan hidup seperti yang mati, dikatakan mati enggak bakalan ada mati. Tapi kata Allah, wa may ya'tihim mu'minan qad 'amila sholihat. Siapa yang telah datang menghadap Allah membawa iman, kemudian imannya dibuktikan dengan amal soleh, kata Allah, orang ini akan diangkat derajatnya sampai tinggi. Allah jamin dengan surga jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ini siapa yang tidak pakai surga? Hanya orang-orang yang beriman, yang akan diakui iman, yang akan menghantarkan iman di dalam surga. Yang di ujung ayat, wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah karena mampu menjaga kefitrahannya. Karena yang akan mampu menjaga kefitrahan, kebersihan jiwa kita adalah iman. Oleh karena itulah, sekali lagi jagalah iman, buktikan iman dengan amal soleh, dan konsekuensi iman salah satunya adalah cobaan. Mudah-mudahan ketika Allah memberikan cobaan, kita bisa dan sanggup siap menghadapi cobaan itu. Dan ketika kita dicoba, Allah sudah mengakui eksistensi iman kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi cobaan-cobaan itu. Termasuk dengan cobaan demi cobaan apa yang terjadi nanti ke depan, terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan Islam. Karena kita sebagai umat Islam, karena Islam terus terfitnah, tertuduh terus, dari mulai radikal, teroris, semuanya Islam aja gitu. Ya, tapi Yahudi nggak pernah diteroriskan, tidak pernah diradikalkan. Memang itu propaganda mereka, itu berusaha kita. Padahal
Ini fitnah-fitnah yang akan terus dimunculkan, digulirkan di masyarakat. Hanya orang-orang yang iman yang akan siap menghadapi itu. Nah makanya kokohkan iman, kuatkan iman, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan arahan kepada kita semua. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala sultan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana a'ti alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.